Tapi ingat, saya tidak masukkan ke plastik. Saya tidak buang ke manusia. Karena saya tahu etika. Haleluya. Saya tahu bahwa moral. Haleluya. Jadi saudara, banyak sekarang mayat yang bergentayangan di Indonesia ini. Tapi mereka masih merasa hidup. Tapi dalam pandangan Tuhan mereka adalah mayat-mayat yang berjalan.
Haleluya. Pastikan semua ada di tempatnya masing-masing. Yesus yang kita sembah Allah yang Maha Kudus. Kekudusannya ada di tempat ini. Kekudusannya ada di dalam hidup kita. Pandang kepada Dia, Sang Maha Kudus, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, saat ini kami dapat menyembah memuji-Mu. Dan kami percaya pujian penyembahan kami sudah sampai ke takhta-Mu yang kudus, menyenangkan hati-Mu. Pujian penyembahan ini menarik hadirat urapan dan kuasa-Mu turun atas kami pribadi lepas pribadi, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena Allah yang kami sembah adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dia datang sebagai anak. Di mana anak Allah datang memerdekakan, orang itu benar-benar merdeka. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami sudah menyembah dan memuji-Mu. Kami percaya kami semua sudah mengalami Tuhan, menikmati kerajaan Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Yesus, di bumi seperti sorga. Tempat ini dalam penjagaan Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kami. Karena kami percaya ini bukan punya siapa-siapa, ini hanya punya Yesus Kristus. Dia yang punya tempat ini, Dia juga yang menjagai, mengawali tempat ini, sehingga tidak ada satupun orang-orang yang bisa berbuat jahat atas kami dan atas tempat ini. Karena kami tahu ada kemuliaan Tuhan yang nampak di tempat ini. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta katanya di udara, yang coba-coba mengganggu, yang coba-coba menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Ambil alih lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran ini disampaikan dengan kekudusan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang semangat. Haleluya. Oh, saya lihat di belakang belum. Haleluya. Yang sebelah kiri, haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah, ada jalan keluar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, kita yel-yel, siap? Amin. Haleluya. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus. Tidak ciut, tidak takut, tidak gentar, tetap maju. Karena maju di dalam Yesus, kami menang lebih daripada pemenang. Haleluya. 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 Shalom. 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 Ya, selamat siang, silakan duduk. Haleluya. 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 Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita bisa berkumpul di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan Yesus pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan kita bukan menyembah Tuhan yang tidak menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kita menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Allah yang Maha Esa. Amen. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah Tuhan Yesus Tuhan kita. Dialah Allah yang Maha Esa. Haleluya. 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 Saudara tidak salah kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus dan katakan Dia Tuhan Allah yang Maha Esa. Karena memang Dialah yang Maha Esa itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian,
Kita buka langsung firman Tuhan saja. Haleluya. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Wahyu 3 ayat pertama. Haleluya. 3, 2, 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki tujuh roh dan tujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau kadang hidup, kadang mati. Saudara, yang saya mau bahas di sini adalah, ya, Tuhan berkata, engkau mengatakan dirimu hidup, padahal engkau mati. Kalau kita mengerti sejarah, ya, kitab Wahyu di pasal pertama sampai ketiga ini bicara tentang jemaat di beberapa tempat. Ada 7 jemaat yang dibicarakan di sana. Ada yang ditegur, ada yang disanjung, ada juga yang biasa-biasa saja. Ya, tetapi ini kepada jemaat di Sardis ini, saudara, ada teguran di sini. Ya, tegurannya adalah kamu berkata kamu hidup, padahal kamu mati. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apa maksud ayat ini? Anda ingat apa yang terjadi di Kejadian pasal yang ke-1, 2, ketiga, di mana sebenarnya manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, tapi karena manusia melanggar perintah Tuhan, sehingga gambar Allah dan rupa Allah itu rusak, dibuat oleh manusia Adam dan Hawa. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, kalau kau melakukan itu, makan buah itu, maka engkau akan mati. Tapi kita lihat di Alkitab, mereka masih bisa berjalan-jalan di taman itu. Walaupun memang taman itu tidak seindah taman sebelum mereka jatuh dalam dosa. Yang tadinya Taman Eden itu menjadi Taman Edan, menjadi rusak berantakan. Ya, jadi saudara, menurut ahli sejarah itu kira-kira ada di Irak dan Iran, begitu ya. Makanya di Irak ada Sungai Tigris. Jadi saudara, di Alkitab juga ada Sungai Tigris. Jadi bumi yang tadinya Taman Eden itu hancur, rusak, dibuat oleh manusia. Bukan karena buminya yang rusak karena pengaruh tsunami, tetapi tsunami dosa yang menghancurkan bumi itu, sehingga bumi itu rusak. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, ya, di Kejadian 3 khususnya, Adam dan Hawa itu masih bisa bergerak sana sini, bahkan sembunyi di bawah pohon. Banyak orang berkata berarti Tuhan berdusta bahwa dia tidak mati. Saya punya jawaban tersendiri untuk hal itu, namun saya tidak jawab dari sisi pandang itu. Yang saya mau jelaskan yang sederhana saja. Pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu, dia tidak bisa lagi punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Artinya pada waktu itulah terputus hubungannya dengan Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak punya kehidupan rohani lagi. Dia sudah mati rohani. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak lagi bisa hubungan mesra sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka setelah jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa berhubungan baik, berhubungan mesra dengan Tuhan. Karena itu saudara, persoalan yang terbesar di dunia ini, persoalan yang terbesar di bumi ini adalah dosa. Seandainya manusia mau melepaskan dosa, pasti dunia ini pulih, pasti bumi ini makmur. Dunia dan bumi berbeda. Tuhan tidak menciptakan dunia, Tuhan menciptakan bumi. Haleluya. Tapi dunia ada itu karena manusia yang membuatnya. Sehingga ada dunia pendidikan, ada dunia hukum, ada dunia itu dan ini, malah ditambah-tambahin dunia kerohanian. Ini tambah parah. Jadi ada istilah dunia kerohanian, ada istilah dunia gereja. Ya, ini yang tambah parah, saudara. Dunia artinya itu kosmos. Kosmos bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi itulah dunia. Dunia, saudaraku yang saya kasih, bukan Tuhan yang ciptakan. Tapi Tuhan tetap mengasihi dunia. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau dunia ini berantakan. Semua sistem-sistem yang dibuat oleh manusia itulah sistem dunia. Itulah dunia.
tapi Tuhan tetap mengasihi. Makanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena itu saudara, kita harus betul-betul tahu persis ya, apa sebenarnya persoalan yang terbesar dalam bumi ini, dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Persoalan yang terbesar adalah ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa lagi merasakan Tuhan. Kita tidak dapat lagi mengalami Tuhan. Kita menyembah hampa, kita memuji hampa, tidak terasa apa-apa. Karena kita sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Karena itu jikalau kita mengalami seperti yang kukatakan tadi, satu caranya kita datang kepada Tuhan mengaku dosa. Alkitab berkata di Yesaya 1 ayat 18, semerah kermiji dosamu dia putihkan seperti salju, semerahkan kesumbah dia putihkan seperti bulu domba. Haleluya. Karena Tuhan datang bukan untuk menghukum, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Amen. Karena itu saudara, jangan kau lari dari Tuhan ketika kau hidup dalam dosa. Justru ketika kau hidup dalam dosa, datang kepada Dia. Karena tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan dosa. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Itu yang bisa menyelesaikan dosa. Haleluya. Silakan Anda beramal, silakan Anda menjual harta Anda, bagikan kepada orang miskin, tapi itu tidak menyelesaikan dosamu. Tapi ketika engkau datang kepada Yesus, engkau minta ampun sama Tuhan, maka semerah kermiji dosamu dia putihkan seperti salju, semerah kain kesumbah dia putihkan seperti bulu domba. Haleluya. 1 Yohanes 1:9, jika kau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil dan mengampuni segala dosa-dosamu. Jadi tidak ada dosa besar, dosa kecil dalam pandangan Tuhan Yesus. Haleluya. Pak, saya mau tanya, dosa besar itu dalam pandangan Alkitab dosa yang seperti apa? Dosa curi telur ayam kalau tidak diakui. Kalau dosa ngerampok, membunuh, zina, terus terang diampuni kalau dia mengaku dosa. Tapi sekalipun dosanya curi telur ayam, tapi kalau dia nggak mengaku, dosanya nggak diampuni. Haleluya. Karena Tuhan datang bukan untuk menghukum, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, banyak sekarang mayat yang bergentayangan di Indonesia ini, tapi mereka masih merasa hidup. Tapi dalam pandangan Tuhan mereka adalah mayat-mayat yang berjalan. Karena itu hari ini ku peringatkan kepada semua mayat-mayat yang berjalan di mana-mana, datanglah kepada Yesus. Amen. Supaya engkau tidak jadi mayat, tapi engkau hidup. Karena hidup hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Ketika engkau datang kepada Tuhan, maka engkau pasti hidup. Amen. Itu sebabnya Alkitab bilang cari Tuhan. Amos pasal 5 ayat 4. Cari Tuhan. Haleluya. Amos 5 ayat 4. 3, 2, 1. Apabila firman Tuhan kepada saya, carilah aku, maka kamu akan hidup. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sekarang gampang cari Tuhan? Kita nggak harus pergi ke gunung, kita nggak harus pergi ke pantai-pantai di tepi-tepi laut, kita tidak harus pergi ke pohon-pohon. Kenapa? Karena Tuhan yang tadinya goib, yang tidak kelihatan, sudah menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga kita bisa datang mencari Dia. Dia berwujud, walaupun kita nggak bisa melihat wujudnya saat ini, tapi Dia berwujud. Kenapa saya katakan Dia berwujud? Karena Alkitab jelas mengatakan,
Tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Artinya dia punya tangan, dia punya telinga, dia punya mata, dia punya kaki, dia punya tangan. Namun semua itu adalah tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan Allah itu adalah roh. Dengan kata lain, dia punya sifat roh, sifat omnipresent, sifat yang mahadir. Itu sebabnya dikatakan roh, bukan berarti dia tidak berwujud. Nanti ketika engkau ada di sorga, engkau pasti melihat dia. Engkau tahu mana Tuhan, mana malaikat, mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Engkau pasti tahu. Kenapa? Karena memang engkau bisa lihat Tuhan di sana. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau Anda benar-benar pelajari kitab Wahyu, saudara, Anda pasti tahu betul di sana tidak semua levelnya sama. Karena itu saudara, carilah Tuhan sungguh-sungguh supaya di sana engkau diberi kedudukan yang terbaik. Haleluya. Murid-murid Yesus berdebat masalah itu. Akulah nanti yang duduk di dekat kau. Akulah yang duduk di sebelah kanan kau. Aku yang duduk di samping kau. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak berhak untuk memberikan itu. Karena dia waktu itu kapasitasnya sebagai anak manusia. Aku tidak berhak. Hanya Bapa yang berhak memberikan itu kepadamu. Tapi sekarang Yesus sudah bangkit, sudah naik ke sorga. Dia punya segala kuasa di bumi dan di sorga. Yesuslah yang berhak untuk mengatakan orang ini selamat, tidak selamat. Orang ini akan ada di sisi kiriku, di sisi kananku. Dan orang ini ada di depanku, di belakangku. Yesus yang punya segala kuasa. Baik di sorga, di bumi maupun di bawah bumi. Haleluya. Haleluya. Ketika engkau nanti datang ke pintu sorga, malaikat tidak tanya apa agamamu. Karena di sana tidak ada di antara kita yang bawa KTP. Karena KTP kita semuanya sudah dikubur di alam baka, di kuburan tadi. Ya, sudah dikubur di sana. Jadi saudara tidak lagi, haleluya, bawa KTP. Jadi di sana bukan agamamu yang ditanya, tapi malaikat lihat, haleluya, apakah engkau betul-betul mengenal dia, mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Malaikat tahu, karena mereka punya teknologi roh yang canggih. Dia tahu, haleluya. Dia tahu mana yang rohnya anak Allah, mana yang rohnya bukan anak Allah. Haleluya. Haleluya. Dia punya alat teknologi canggih. Saudara, ada seorang bapak, rumahnya pas di depan kita ini, saudara. Jadi dia pergi ke Eropa karena begitu canggih teknologinya, ya, langsung dia ditangkap. Karena setiap lewat dia pemeriksaan bunyi, ditangkap, dibawa, diinterogasi di sana. Ternyata saudara, dia bebas. Kenapa? Karena ada surat dokter, ada 3 ring di sini. Haleluya. Itu teknologi canggih. Engkau tidak mungkin bisa melihat di tempat ini ada yang pakai ring di jantungnya. Tetapi teknologi itu mampu melihat ada nggak ring di jantungmu. Haleluya. Dan ketika engkau nanti di sorga, ada teknologi roh yang malaikat punya. Dia tahu roh anak Allah atau roh yang bukan anak Allah. Haleluya. Haleluya. Siapa bilang engkau harus melewati jembatan Siratul Mustaqim? Tidak. Di sana langsung ketahuan mana yang anak Allah, mana yang bukan anak Allah. Langsung yang bukan anak Allah dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Siapa bilang di sana nanti hanya sekian tahun setelah bebas hukuman masuk ke sorga lagi? Tidak. Alam roh itu kekal. Kau selama-lamanya di sana. Haleluya. Haleluya. Nggak bisa lagi kau ke sorga. Karena itu selagi kita hidup di bumi, kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Supaya ketika kita meninggalkan bumi ini, kita ada bersama Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kenapa kita bisa cari Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu cari kita. Kau
Kalau Tuhan tidak pernah cari kita, kita nggak bisa cari Tuhan. Banyak orang-orang GR mengatasnamakan agama, sok cari Tuhan. Tuhan tidak kenal agama. Tuhan hanya kenal orang-orang yang mau datang kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Mungkin saudara di tempat ini ada yang tak beragama. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Karena agama bagi Tuhan itu tidak ada kaitannya kepada keselamatan. Keselamatan adalah kaitannya kepada percaya. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Mana mungkin saudara bisa cari Jokowi kalau Jokowi tidak pernah cari saudara. Haleluya. Minimal Jokowi pernah perintahkan kepada menterinya untuk cari nama si A atau si B. Baru saudara bisa mencari Jokowi. Karena sudah ada mandat yang dikasih ke saudara untuk bisa berjumpa dengan dia. Banyak orang GR mengatasnamakan agama, sok kenal Tuhan. Enggak, agama tidak akan memperkenalkan engkau kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang datang memperkenalkan dirinya kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Itu sebabnya saudara lihat, kalau kau mau hidup sungguh-sungguh cari Tuhan, baca Yohanes 10 ayat 10. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan jam, hitung-hitungan dengan waktu. Karena kau tidak punya waktu. Yang punya waktu adalah Tuhan. Kau memang orang jujur sekali. Selalu kalau ditanya pendeta, kenapa kemarin nggak datang, nggak ada waktu Pak. Memang kau tidak punya waktu. Siapa yang punya waktu? Tuhan yang punya waktu. Jadi kalau kau sekarang hidup, artinya Tuhan masih kasih waktu untuk kau datang kepada Dia. Besok masih hidup, Tuhan masih kasih waktu untuk datang kepada Dia. Itu bukan waktumu, waktu Tuhan. Jangan coba-coba mencuri waktu, karena waktu adalah milik Tuhan. Haleluya. Kita baca ini Yohanes 10 ayat 10. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tadi saya itu hampir saya tidak bisa khotbah. Perut mual, mules. Haleluya. Saya pakai peralatan begini, jongkok. Untunglah ya toilet kita itu bisa duduk. Tapi toh ini bermasalah, harus saya pegang yang satu begini. Bayangkan seperti saya diimpus. Haleluya. Saya bilang, Tuhan Yesus, cepat selesaikan ini. Jangan sampai mereka sudah selesai memuji-muji, dikatakan kami persilahkan Pak Pendeta untuk ke mimbar, tapi saya ternyata tidak ada di tempat. Haleluya. Puji Tuhan, itu cepat sekali prosesnya. Bar, selesai. Luar biasa. Baik sekali prosesnya. Tapi ingat, saya tidak masukkan ke plastik. Saya tidak buang ke manusia, karena saya tahu etika. Haleluya. Saya tahu bahwa moral. Haleluya. Iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang. Haleluya. Haleluya. Apa? Supaya mereka mempunyai hidup. Amin. Haleluya. Anda sudah hidup? Tapi Anda tidak boleh hanya hidup. Anda harus mempunyai hidup. Haleluya. Sekali lagi, ini hal yang berbeda. Anda tidak boleh hanya punya hidup. Anda mempunyai hidup. Haleluya. Karena kalau Anda hanya punya hidup, ya, itu sama dengan mayat-mayat berjalan tadi. Tapi kalau Anda mempunyainya, artinya Tuhan berikan kepercayaan hidup itu kepadamu. Amen. Supaya kau tetap hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Dan hidup yang diberikan Tuhan itu bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Banyak orang Kristen sok rohani. Ya,
Saya sih baru bangun gubuk-gubuk. Iya. Ketika saya sampai ke tempatnya, ternyata rumahnya mewah. Dia katakan gubuk itu menghina berkat Tuhan. Haleluya. Terus kalau begitu bagaimana Pak? Kalau rumah kita gubuk, masa kita bilang saya diberikan berkat rumah yang baik? Iya. Orang lihat itu gubuk, tapi kalau Tuhan yang kasih, itu rumah yang terbaik bagi saudara. Haleluya. Asal saudara setia, kau bisa menikmati rumah itu bagaikan istana. Haleluya. Haleluya. Apa gunanya istana bagaikan neraka? Lebih baik sederhana, asal hidup bahagia. Haleluya. Keluarga kalau udah nggak bahagia, udah berantakan saudara. Kita nggak betah tinggal di rumah. Rumah bagaikan neraka. Walaupun televisi di situ 70 inci. Haleluya. AC satu kamar 7. Tapi tetap aja nggak damai sejahtera. Nggak ada sukacita. Panas. Hawanya panas. Walaupun memang sebenarnya lagi hujan, tapi tetap panas. Haleluya. Tapi kalau rumah bagaikan istana, ada damai sejahtera, ada sukacita. Haleluya. Kita lihat keluarga kita itu bagaikan berlian yang mahal, sehingga kita bisa rawat mereka baik-baik. Kenapa? Karena ada hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Anda mau hidup yang berkelimpahan? Amin. Haleluya. Kalau Anda punya hidup yang berkelimpahan, Anda lah orang-orang yang diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, jangan salah dalam mengartikan ayat-ayat. Selalu Anda kaitkan hidup yang berkelimpahan itu berarti kita harus punya uang banyak, mobil banyak, rumah banyak. Tidak semua orang yang punya uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, mereka punya hidup yang berkelimpahan. Hanya orang yang tinggal di dalam Yesus yang punya hidup berkelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Apakah kita salah punya mobil mewah, rumah mewah, punya rumah besar, punya mobil besar, punya istri besar? Apakah salah? Tidak salah. Haleluya. Yang salah adalah kalau kita tidak punya hidup berkelimpahan. Karena hidup yang berkelimpahan itu hanya ada di dalam Yesus. Milikilah hidup yang berkelimpahan, maka hidupmu pasti terpelihara. Dan hidupmu tidak akan kekurangan. Karena Tuhan tahu apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Dia lebih tahu daripada kau sendiri tahu tentang kebutuhanmu. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih dekat daripada hatimu yang ada dalam dirimu. Mungkin kau bilang, ini hatiku. Saya mau tanya, mana hatimu? Kau nggak bisa tunjukkan hatimu. Tuhan lebih dekat dari hatimu itu. Itu karenanya saudara, carilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika engkau punya hidup yang berkelimpahan, maut tidak bisa menguasai kau. Coba baca Yohanes pasal 5 ayat 24. Maut tidak bisa menguasai kau. Maut hanya bisa menguasai orang yang punya hidup ecek-ecek. Hidup ecek-ecek. Kalau kau punya hidup berkelimpahan, hidupnya Yesus, maut gak sanggup. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidupnya dan tidak turun dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut dan kebenaran. Haleluya. Ketika engkau memiliki hidup yang berkelimpahan, maut tidak berkuasa atasmu. Kutuk tidak lagi bisa menimpa engkau. Karena engkau ada dalam hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, itulah yang Tuhan kasih buat gerejanya, buat orang percaya, buat eklesia, buat kita semua orang percaya yang berkumpul. Dia kasih bukan hidup yang asal-asalan, tapi hidup yang berkelimpahan. Amen. Sehingga engkau bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena hartamu bukan lagi sekedar harta yang bisa dilihat oleh mata jasmani, tapi harta yang kau punya
itu tidak bisa dilihat oleh banyak orang, tapi engkau bisa tahu engkau punya harta, engkau punya kekayaan, karena hartamu adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Kalau kau punya Tuhan, kau punya apa yang Dia punya. Kau nggak usah pusing. Besok harus makan apa, besok minum apa, besok bagaimana. Kau yakin betul Tuhan sudah ada di hari esok. Engkau tahu betul kalau engkau bersama Tuhan, engkau tidak akan kelaparan. Tuhan pasti pelihara hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya usia saya 25 tahun, saya memberikan diri saya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan full time, karena saya tahu betul kalau saya tinggal di dalam Tuhan, pasti saya dijamin oleh Tuhan, pasti saya dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan dari kemiskinan, dari serangan setan, dari niat-niat orang jahat. Saudara, sekarang aja ada sosial media. Makanya sekarang orang-orang yang istilah kata murtadin itu cepat langsung terlepas dari krisis ekonomi. Karena apa? Karena ada sosial media. Orang bisa tahu dia, orang bisa bantu dia. Zaman saya tidak ada. Tidak ada sosial media. Haleluya. Tidak ada. Bagaimana orang bisa tahu? Kalau kita tidak pergi ke satu pulau ke pulau lain, ke tempat desa satu ke desa lain. Makanya Sabang sampai Merauke, Rote sampai Miangas, itu sudah saya jalani. Dulu namanya bukan Miangas, Rote sampai Talaut. Tapi sekarang sudah berganti nama. Ya, dulu Irian Jaya, sekarang Papua. Dulu Timur Timur, sekarang Timur Leste. Itu sudah saya jalani semua. Haleluya. Itu sebabnya saudara, pendeta yang berdiri di sini bukan pendeta nasional, ini go internasional. Haleluya. Haleluya. Oh, jangan main-main saudara. Haleluya. Banyak orang-orang yang sok-sok menghina saya. Ada berapa orang yang telepon. Bahkan kemarin baru datang orang yang penyakit kanker sudah stadium 4. 2,5 bulan yang lalu ya, saya datang ke rumahnya. Kita doakan dia. Dia susah bernapas, paru-parunya itu sakit sekali. Ya, tapi setelah kita doakan, ya, menurut yang dia saksikan, lihat nanti di YouTube, dia pulih itunya, paru-parunya. Paru-parunya nggak sakit lagi, nggak batuk-batuk lagi. Pada waktu itu musim COVID yang begitu sangat luar biasa. Iya, tapi yang membuat dia khawatir, puknya putih, ya, bukan yang dibuang ke Muhammad Kaci, bukan. Itu putih punya. Itu putih. Jadi menurut kata dokter, kata dia, saya nggak ngerti yang ilmu kedokteran. Kata dokter, atau dia lihat di Google atau kata dokter lah. Makanya saudara jangan tiap-tiap hari cari Google. Iya, siapapun bisa nulis di sana. Saya bisa tulis di situ. Entah apa-apa bisa loh. Makanya banyak penafsiran Alkitab yang lain, Al-Quran pun lain-lain. Itu orang bisa tulis di situ. Kalau dia tahu caranya gimana, nggak ngerti lah saya. Bisa tulis di Google kita, ya, pernyataan bisa, apa bisa, iya. Jadi saudara, dia katakan kalau puknya putih, ini artinya kanker saya lagi menyebar, membahaya. Loh, ku bilang, saya sering putih, ku bilang. Bener, tadi aja putih. Wah, saya bilang, jadi kalau putih begitu, saya bilang, darah Yesus, betul lah. Nah, kadang-kadang kita terintimidasi, saudara. Haleluya. Saudara, terus saya doakan dia. Saya doakannya lucu. Lihat aja di YouTube, lucu sekali. Tadi yang nonton banyak. Lucu sekali doanya. Doanya apa? Saya bilang, Tuhan Yesus, karena dia tidak mau lagi untuk periksa dokter, dia hanya mau minta tanda kalau puknya sudah kuning-kuning langsat, nanti sudah sembuh. Tadi pagi ya dia WA saya, puji Tuhan Pak, memang keluarnya dikit tapi mulai kuning. Berikan sorak-sorai. Anda nggak percaya? Masa saya bohong di mimbar ini? Mau lihatkan tuh SMS-nya, WA-nya. Waduh, pasti dia nonton. Kalau dia nonton, kalau saya bohong, biasanya dia bilang kau bohong, kata. Saya bilang kau harus ke gereja sama istrimu. Dia bilang takut Pak. Dia kemari aja saudara tahu nggak? Pakai ini 2
Nasr keluar ini, terus pakai ini. Wah, apa itu namanya? Aku nggak ngerti. Itu tutup begitu, kayak astronot lah. Iya, helm. Haleluya. Helm tapi sininya kena hujan, ininya doang. Haleluya. Saudara, udah gitu, anaknya mau taruh di mobil lagi. Cuma dia yang mau turun sama istrinya. Waduh, sempat anaknya ditaruh di mobil. Bayangkan kalau 1 jam. Ada 1 jam kali, lebih kami di kamar 1 jam. Bayangkan, di sini nggak ada corona, saya bilang. Sudah steril. Saya bilang, justru saya yang takut sama kalian. Bukan kalian takut saya dijamin. Tapi toh dia tetap nggak berani buka, itu urusan dia. Malah bagi saya itu keamanan bagi saya. Ya karena kalau saya sudah pasti tidak ada. Kalau dia kan belum tentu. Haleluya. Jadi udah saya biarin aja. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Puknya sudah mulai kuning. Bersyukurlah Anda kalau puk Anda sekarang agak ada kuning-kuning coklat. Itu artinya Anda sehat. Lah, tapi kalau udah putih pucat, itu tanda-tanda berbahaya. Lah ini bukan main-main saya. Jangan saudara pikir ini saya main-main. Tidak. Saya orangnya polos, tidak ada poles. Sehingga jemaat bisa paham yang kukhotbahkan. Makanya ibu yang kanker kemarin yang juga didoakan pulih, dia datang ke sini, kita doakan lagi di kamar, bukan untuk kankernya, untuk hal yang lain. Ya, dia katakan apa? Saya Pak sebenarnya pingin kemari, cuma nggak ada mobil, nggak ada ini, saya belum divaksin. Karena dia kan punya penyakit tertentu, belum divaksin. Jadi saya nggak bisa kemari Pak. Kalau naik angkot naik Grab pulang pergi itu bisa 300.000 lebih. Jakarta Timur sana, daerah mana itu namanya. Iya. Jadi saudara, udah gitu ada lagi mamanya katanya umur 80 yang harus dia jaga. Wah, saya bilang kasihan. Bersyukurlah saudara bisa di sini. Padahal dia merindukan untuk dengar khotbah saya. Dia hanya dengar YouTube. Dia bilang kalau Bapak menjelaskan detail, tidak seperti itu di gereja dia, nggak usah saya sebut lah, nggak enak. Wah, saya pingin Pak. Ya udah ibu doa saja, nanti Tuhan kasih mobil. Haleluya, haleluya. Wah, ternyata saudara tahu kemarin kesaksiannya. Ini di depan si Daniel. Kesaksian bapak yang kanker yang putih itunya, puknya sekarang yang udah kuning itu, yang agak kuning. Tahu saudara kesaksian dia? Dia katakan sebenarnya gereja-gereja seperti gereja kami, dia kebetulan di GPIB. Gereja kami itu pandemik makin kaya, makin banyak duit Pak. Kenapa? Kami katanya online. Dulu saya berani ngasih 20.000. Sekarang kan transfer. Ketahuan transfer. Ketahuan siapa? Kalau Anda punya buku, ada 2 buku. Ada 1 buku bank itu yang bisa terus menuliskan siapa yang mentransfer. Jadi saya yakin kalau sudah gereja pasti pakai buku yang itu. Jadi ketahuan lah. Dari Jandri 10.000. Iya kan, dari Pak Tanjung 5.000, dari Naomi 2.500. Malu dong. Ya kan? Walaupun dia kerja di perusahaan gaji cuma 4 juta 5 juta, tapi gengsi. Ya, transfer. Makanya mulai besok kolektif kita harus lewat transfer. Karena saya masih lihat di sana yang nggak jelas-jelas. Lah ini kesaksian. Ada Daniel, saya nggak bisa bohong. Kalau saya bohong, Daniel besok nggak hormat saya. Haleluya. Wah, saya kaget. Wow, saya pikir saudara gereja sekarang terpuruk. Justru di pandemi ini gereja semua lagi ngeraup keuntungan. Haleluya. Saya katakan sama dia, kalau saya tidak berani tatap muka ke jemaat, uang yang saya makan itu haram. Haram hukumnya. Haleluya. Iya. Karena apa? Dia hanya sendiri di kamar. Dibuatlah gambar salib. Nanti di sini dirobah-robah lah. Kadang-kadang di irian, kadang-kadang kan ini bisa dirobah-robah nih. Haleluya. Belakang itu kan gambar-gambarnya. Si Daniel bilang kalau mau buat gitu di sini katanya ini kasih hijau. Nanti kadang-kadang kita bisa buat kita di Rusia di mana gitu ya. Ini bohong-bohongnya banyak kali orang sekarang kan. Dia sekarang teknologi canggih. Hanya orang-orang yang punya otak canggih yang tahu. Iya, semua bisa diedit. Nanti si Jandri kepalanya bisa kutaruh di badannya Pak Tanjung. Itulah permainan si Daniel.
Haleluya. Iya. Woi si Jandri katanya. Padahal Pak Tanjung, kepalanya dibuang diganti-ganti. Haleluya. Karena orang nggak bakalan bisa mengingat bentuk tubuh. Orang selalu mengingat wajah. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, dia katakan seperti itu, saudara. Bersyukurlah saudara, saudara bisa tatap muka dengan saya. Saya salami satu persatu. Kurang apa lagi? Orang salaman sama saya harus ada amplopnya. Anda kosong-kosong aja saya salami terus. Loh betul ya, kemarin kasih amplop, ibu kasih amplop, semua datang kasih amplop. Salam-salam, saya bukan mata amplopan. Iya, mata saya memang hijau. Kenapa? Karena saya memang ada keturunan bule dikit. Iya. Haleluya. Iya, makanya saya setia melayani saudara. Tapi saudara kenapa kadang-kadang nggak setia? Haleluya. Nggak pernah WA saya, bagaimana kabar Pak Gembala? Bagaimana, sehat enggak? Seolah-olah kau pikir aku ini malaikat. Aku juga butuh perhatian. Tapi kau tidak tahu bahwa aku butuh perhatian engkau. Sehingga engkau minta diperhatikan terus. Haleluya. Haleluya. Saya sering bilang pakaian kamu bagus ibu. Ya hari ini kau kulihat bagus pakaiannya. Tapi tidak pernah ada jemaat yang bilang, Pak Pendeta agak bagus. Enggak pernah. Saya kadang-kadang sedih. Inilah derita seorang gembala. Ini curhat hari ini saya buat saudara. Haleluya. Tapi saya bisa tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena saya punya hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jadi saudara, orang yang punya hidup berkelimpahan, maut tidak berkuasa. Haleluya. Alkitab jelas bilang ya, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara, maut itu bicara apa? Itu bicara kuasa gelap, bicara setan, bicara neraka, bicara siksaan. Semua orang yang tidak punya hidup Yesus, tidak punya hidup berkelimpahan, itu ada dalam cengkraman maut. Silakan dia mau pakai dasi double, nggak apa-apa. Mau pakai gigi emas, silakan. Haleluya. Tapi dia tetap ada dalam maut. Walaupun saudara, gigi saudara bukan emas, tapi saudara punya hidupnya Yesus, hidup berkelimpahan, saudara tidak ada di dalam maut. Haleluya. Haleluya. Emang saudara pikir nggak ada gigi emas? Ada. Saya nggak bohong. Mas London lagi. Iya. Iya, bukan Mas Amerika, London loh. Iya, Mas London. Ah, luar biasa London ini. Haleluya. Haleluya. Iya. Ada orang-orang yang ini ya, bukan London, bukan. Kita bilangnya London. Iya, saudara tanya di mana-mana, kalau masnya bilang London, enggak ada London, London yang ada. Iya, jangan ganti-ganti, itu London negara, ini London Mas. Haleluya. Jadi saudara, makanya dulu berlomba-lomba di kampung pakai gigi emas. Iya, kalau orang kaya giginya emas semua. Emas semua giginya, luar biasa. Iya, haleluya. Dia saudara datang ke tukang ini, ke tukang sayur, iya kan? Haleluya. Iya. Emas semua di tangannya. Dia bilang, berapa ini harganya? Berapa? Dia nggak tahu tukang sayur ini giginya emas semua. Wah. Serius. Oh, katanya kaget dia, saudara. Haleluya. Kalau kita di dalam Yesus, kita punya hidup yang berkelimpahan. Amin. Haleluya. Anda percaya itu? Percaya. Tetap setia sama Tuhan. Terus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kau yang mengatur waktumu. Biar Tuhan yang ngatur waktumu. Kalau kau yang mengatur waktumu, pasti kau salah atur. Karena kau suka tepat waktu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Tepat waktu, karena kau berangkatnya sudah tepat waktu. Iya. Oh, belum. Iya. Padahal kau bukan sibuk-sibuk amat. Enggak bakal sibuk-sibuk amat. Saya tahu dah kau nggak sibuk-sibuk, kau banyak nganggurnya ya kau. Iya. Kalau kau orang sibuk-sibuk pasti duitmu banyak dong. Kau banyak nganggur, aku tahu. Cuma kau pura-pura sibuk supaya gembalamu tahu kau orang sibuk. Padahal nggak ada. Di rumah gini-gini doang.
Belum jam. Kan jam 11. Nanti jam 11 kurang 5 baru kita jalan. Tepat waktu. Haleluya. 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 Terus kau pakai ayat lagi, segala sesuatu ada waktunya. Wah, saudara, kau tidak punya waktu. Kalau kau sekarang masih hidup, itu artinya Tuhan kasih kau waktu. Waktu untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, sampai ayat-ayat hampir buyar dalam pikiranku. Iya. Haleluya. Iya. Coba kita baca. Ini orang-orang yang sudah punya hidup Yesus. Filipi 1 ayat 21. Ini orang-orang yang sudah punya hidup Yesus. 3, 2, 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Saya lihat wajahnya mulai ada yang getar-getir. Kenapa Anda getar-getir? Bukan karena hidup, ada mati di situ. Ngeri ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, waktu saya ditelepon pengacara Pak MKC, terus kita punya grup, terus di situ dikatakan di grup itu tolong nama-nama ini dirahasiakan. Tapi saya malah buat kesaksian. Kenapa? Karena hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Haleluya. Oh Pak, kenapa Bapak mau hidup? Ya sedangkan mati untung, apalagi hidup. Ya tambah untung. Ya kalau aku mati untung, langsung masuk surga. Kalau aku hidup untung, masih bisa layani saudara. Tapi mati gimana Pak? Mati masuk surga. Kalau hidup, hidup bagi Kristus. Anda tahu? Haleluya. Hidupmu bukan punyamu lagi. Hidupmu adalah punya Tuhan. Kau tidak punya apa-apa sebenarnya. Jangan ada yang sombong, kau gak punya apa-apa. Jangan kau pikir kau punya hidup, kau punya nyawa, kau punya mobil, kau punya rumah, kau punya emas 7 ton. Jangan. Kau gak punya apa-apa. Wah, aku bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Aduh. Kau nggak punya. Haleluya. Kalau kau keluar lagi malam hari, lihat tuh bintang bertaburan. Dia yang punya banyak bintang. Indonesia pangkat tertinggi cuma 4 bintang. Yesus punya jutaan bintang. Luar biasa. Jadi jangan sombong, hai bintang-bintang. Tunduk kau kepada Tuhan. Haleluya. Karena sempat Tuhan bilang hari ini bintangmu bukan ku cabut, tapi bintang dari atas jatuh ke kepalamu. Itu lebih berbahaya. Iya, bukan bintangnya dicabut, bintang yang dari atas jatuh ke kepala dia. Itu lebih berbahaya. Makanya kalau kita sekarang hidup, ini adalah keuntungan. Mari kita hidup bagi Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Lihat Pasitorus, wajahnya sekarang, lihat. Dulu waktu saya pertama ketemu, saya pikir dia umur 70 tahun. Haleluya. Tapi sekarang lihat, seperti umur 21 tahun. Luar biasa. Untung jemaat di sini tidak terlalu banyak. Kalau jemaat di sini ribuan, nggak ketahuan siapa wanita yang digandengnya. Bener lah, ini sering terjadi di gereja-gereja besar. Gandengan, bergandengan tangan. Iya. Gembalanya nggak kenal. Iya Bu, iya Pak, iya Bu. Taunya istri orang di bawah dia. Haleluya. Suami orang di bawah dia. Iya, mana ketahuan. Iya. Makanya kemarin saya terus terang bicara sama bapak itu ya, yang tadi puk itu ya. Haleluya. Dia bilang apa? Dia bilang, Pak, kenapa di gereja seperti kami itu, Pak? Itu pandemik ini justru makin banyak uang masuk. Kemarin katanya hanya ngomong sekali aja dalam 2 hari terkumpul 1 miliar. Padahal jemaahnya cuma sekitar 300-an. 1 miliar. Kenapa dia bilang? Karena memang jemaat itu jemaat tradisional yang satu sama lain saling mengenal. Sehingga mereka itu saling gengsi.
Yang satu ngasih 500, dibuat lelang, yang satu ngasih 5 juta, yang satu 10 juta. Dia 10 juta, aku kasih 20 juta. Iya. Kau pikir Hotman Paris itu kalau ngasih kecil-kecil? Nggak tanggung-tanggung, walaupun maaf cakap mungkin dia nggak ke gereja aktif. Tapi kalau ngasih duit dia nggak tanggung-tanggung. Makanya harapku kenallah kau sama aku. Tapi dia nggak mau kenal aku, padahal udah sering ku kanter dia. Aduh, dia nggak mau lihat YouTubeku. Haleluya. Saudara, iya betul dia bilang. Jadi katanya saudara, gereja karismatik kenapa Pak? Mereka banyak yang bangkrut di pandemik ini. Karena gereja itu paling katanya di 5.000 orang, 10.000, itu yang saling mengenal itu cuma 200. Yang lain itu gereja yang tak dari mana-mana loncat ke situ, kutu loncat. Makanya ada orang tertentu kan, ke gereja sana nggak cocok, ke gereja ini nggak cocok, ke gereja sana nggak cocok, kemana-mana nggak cocok. Ternyata dia pergi ke psikiater. Bapak yang membuat gereja rusak. Dia setiap kemana dia gereja pasti rusak gereja itu. Rupanya dianya nggak cocok, bukan gerejanya nggak cocok, dianya nggak cocok. Haleluya. Sehingga ditaruh di tempat manapun dia nggak cocok. Saudara bayangkan kalau ada laki-laki, iya dia punya cacat kaki begini, gini, ada yang gini, ada yang gini, pengkor gini, kakinya ini. Sepatu mana yang bisa cocok? Pergi ke toko sana beli sepatu nggak cocok, pergi ke toko sana beli sepatu nggak cocok, terus dia, semua toko nggak beres. Padahal kakinya nggak beres. Wih, Bapak gampangnya cari ilustrasi. Itulah kalau anak Tuhan. Kayaknya ada saya pikir kau khotbah saya udah rancangkan nanti ngomong gini-gini, nggak ada, ngalir aja. Haleluya. Karena ada orang pakai tulisan-tulisan. Terus saudara-saudara, hari ini hari Minggu, jemaatnya bilang gua tahu. Haleluya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Amen. Itu sebabnya saya nggak takut bersaksi. Saya bilang saya ditelepon untuk menjadi saksinya. Besok saya ke Mabes Polri, harus tanda tangani sebagai saksi. Kenapa harus takut? Sembunyi-sembunyi. Haleluya. Ya kalau yang lain saya nggak mau kasih tahu, saya aja. Kenapa? Karena yang ada 9 orang itu ya biarlah masing-masing aja lah. Karena keselamatan itu juga masing-masing. Haleluya. 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 Mati adalah keuntungan. Jadi saudara, inilah orang yang paling luar biasa. Kenapa? Hidup untung, mati untung. Bayangkan. Makanya orang Kristen itu yang di dalam Kristus itu hidupnya nggak ada rugi. Untung terus. Beberapa waktu yang lampau ada orang bersaksi, Pak, mobil saya diserempet, Pak, penyot. Untung saya selamatkan, luar biasa. Dianya nggak apa-apa, mobilnya aja yang penyot. Dia untung terus, saudara. Itulah kita anak-anak Tuhan. Nggak pernah kita bersungut-sungut, ngeluh. Nggak. Kita selalu bersyukur, untung. Haleluya. Iya. Cabai udah 1 minggu nggak laku-laku. Kena trik matahari, sayur nggak laku-laku, tapi tetap untung. Amin. Iya. Ya kalau nggak untung bagaimana bayar kredit mobil, bayar ini, bayar itu? Karena untung. Haleluya. Jadi hidup kita di dalam Tuhan untung. Makanya saudara cari Tuhan ke gereja ini. Jangan bilang nggak cocok. Kemanapun kau jadi nggak cocok. Memang cocokmu hanya di sini sebenarnya. Iya. Cuma karena seperti orang tadi, sepatunya yang kakinya yang begitu ya, cari sepatu di mall mana pun nggak ada yang jual. Pak Brady ini buktinya cocok. Betul. Padahal mana ada rambut laki-laki yang seperti dia di sini? Nggak ada. Iya. Tengok rambut Ibu Erip itu. Kalah panjangnya sama rambut Pak Brady. Ya rambut siapa nih yang cewek-cewek? Kalah. Rambut si Murni, si Teri kalah. Dipelihara lagi. Itu samponya bukan nggak mahal harganya. Lihat di sini ada merah dikit. Iya, ada merah dikit, benar. Makanya lihat ada yang ikut-ikut merah tuh si Catherine tuh kan. Iya, ada merah, ada hijau, ada putih, ada yang. Iya, haleluya. Pelangi ciptaan Tuhan. Jadi kalau dia lewat, kata orang-orang, pelangi lagi lewat.
Ada putih, ada biru, ada merah. Haleluya. Ya nggak apa-apa sih. Saya juga sampai berpikir, ya gimana ya. Saya bilang sama istri saya, ada nggak ya dokter yang bisa menumbuhkan rambut? Iya, mau operasi sih, mau catok-catok gitu. Tapi istri saya bilang, jangan. Nanti, tambah ganteng. Nanti kau cari yang lain. Ya udahlah, gini aja lah, biar nggak laku kan gitu. Coba kalau masih seperti Risuli Lubis yang dulu, Lah, saudara, ini anak Tuhan semuanya serba untung, nggak ada ngomong yang ngeluh-ngeluh. Aku jelek, aku pendek, aku peot, aku gini. Enggak, aku percaya aja terus hidupku dari dulu. Iya, aku sampai yakin aku loh yang terganteng di seluruh bumi ini. Bener. Lah terserah kamu, kau mau ketawa mau apa. Makanya aku percaya aja. Iya. Ya kan aku nggak perlu pengakuan saudara. Ngapain aku minta pengakuanmu? Pengakuanmu itu tidak mengubah kegantenganku. Itu anak Tuhan harus begitu. Ini anak Tuhan bilang aku jelek banget, jerawat. Iyo, jerawat. Dipencet-pencet, bolong sini, bolong sini, bolong sini. Jerawat itu ciptaan Tuhan. Iya. Iya, walaupun itu sebenarnya bukan ditempatkan di pipimu. Tapi yang jelas itu pasti Tuhan yang punya. Tapi kenapa ada di pipimu? Nah, itu persoalan. Nah, itu urus dirimu sendiri. Haleluya. Artinya di sini maksud saya bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Istri saya udah berapa hari ini bilang, Pak, di perutmu kok ada jendol dikit gini? Ada, udah ciptaan Tuhan lah, saya bilang. Iya, ciptaan Tuhan, saya bilang, biarin aja. Kak, agak tambah gede, Pak. Nggak apa-apa, itu ciptaan Tuhan, biarin aja. Sembuh-sembuh sendiri, saya bilang. Haleluya. Haleluya. Iya. Herannya saudara, kalau aku teriak manggil dia sakit. Tapi kalau teriak di sini nggak sakit, berarti kan luar dahsyat itu. Dia hanya sakit kalau teriak manggil dia. Sebenarnya yang sakit bukan di sini, di sini. Nggak dia dengar. Ini nggak sakit, tapi di sini. Tapi karena kebetulan ada di sini, jadi kita pikir di sini. Padahal di sini. In Jesus name, pulih. Masa orang lain kita doakan sembuh, saya nggak sembuh. Ini agak ada dikit. Nah, ini dia. Masa nggak sembuh, haleluya. Mau bisul kayak mau apa kayak ya istilahnya nggak ngerti lah saya. Yang penting hidup ini untung terus. Nggak ada ruginya. Haleluya. Haleluya. Iya. Anda tahu kan? Kalau kau hidup, hidup bagi Kristus, betul? Amin. Haleluya. Gereja ini luar biasa. Gereja ini luar biasa. Ini gereja udah dikenal di seluruh dunia, seluruh bumi maksud saya. Iya. Orang Australia tahu, orang Amerika tahu, orang mana tahu. Pada tahu semua. Kenapa? Iya, itu tadi. Kalau kita ini hidup bagi Kristus dan mati itu adalah keuntungan, artinya saudara, Tuhan akan mempromosikan diri kita supaya orang lain mengenal kita. Haleluya. Sebenarnya berkat Tuhan itu banyak untuk saudara. Tapi masalahnya orang mau kasih ke saudara, orang nggak tahu di mana saudara. Makanya perkenalkan dirimu, khususnya muda-mudi nih. Kau harus punya konten semua. Kau harus punya YouTube, harus punya YouTube semua. Entah konten apa silakan kau lah. Yang penting jangan aneh-aneh melanggar hukum. Buat supaya kau dikenal orang. Haleluya. Haleluya. Jadi kau nggak banting tulang lagi. Tulang jangan selalu dibanting-banting. Amang boru nanti marah, bukan apa-apa. Iya. Kalau tulang dibanting, amang boru yang marah. Tulang sih nggak masalah. Tapi amang boru tersinggung. Nah itulah. Haleluya. Maaf ya yang Tionghoa, yang apa. Ini udah semua suku ada di sini. Luar biasa. Ada Tionghoa, ada Batak Karo, Batak Toba, ada Ambon, semua. Sunda. Ini lagi. Wah, macam-macam. Iya. Iya, ini udah luar biasa gereja ini. Udah semua ada. Ini peranakan lagi. Antara Portugal dan ini campuran. Luar biasa memang. Iya. Iya betul, luar biasa. Nggak apa-apa ya, kita yang penting saudara kita ini semua satu tubuh dalam Kristus. Haleluya. Jadi kalau satu sakit semua turut sakit. Semua turut merasakan.
Saya diajari Tuhan loh. Bener. Saya diajari Tuhan. Jadi gunting kuku tadi kan pagi-pagi saya kedinginan. Kok kenapa ini? Saya lari pakai jaket sebentar. Jalan sana, jalan sini ada 10 menit, 20 menit. Terus saya gunting kuku di panas-panasan. Jadi gunting kuku itu sebenarnya gigi kan nggak berfungsi. Tapi waktu gunting giginya, bener gak? Bener gak? Please, Tuhan ajari. Walaupun ini yang kau gunting, tapi ini pun ikut. Itulah tubuh, luar biasa. Nah, kebetulan saya punya sakit gigi. Bukan, saya agak tahan. Iya, nggak bisa juga. Aduh. Padahal kan ini nggak ada kaitannya loh. Coba kau tes gunting kuku, pasti ini ikut-ikutan. Belajarlah kita dari hal-hal yang sederhana. Tuhan itu selalu bicara hal-hal yang sederhana, nggak sok-sok tinggi-tinggian, nggak usah lah sok tinggi-tinggi. Iya, nanti terlalu tinggi pun jatuhnya nggak enak. Kalau duduk di sini jatuh kan agak sehat-sehat dikit kan. Haleluya, haleluya. Baca. Galatia 2. Ini terakhir. Kenapa kata terakhir? Iya, supaya kau semangat dikit. Iya. Tapi hari ini ibu-ibu yang di belakang luar biasa loh. Dibilang terakhir mereka tetap loh semangat. Biasanya haleluya. Ini saya yakin semua kantongnya penuh ini. Iya. Kayaknya lancar ini, dari suaminya lancar nih. Iya. Lahir dan batin semua lancar. Iya kayaknya. Biasanya kan kalau udah mau terakhir tuh amin, ada itu. Ada. Tapi ini semua aman saya lihat. Tapi saya pun nggak mau menggunakan kesempatan ini untuk mau mengeloskan waktu saudara, enggak. Tetap, makanya walaupun kau bilang stop di sana aku ngomong terus, udahlah nggak usah, diam aja. Haleluya, haleluya. Galatia 2 ayat 20. Nih, kalau kita sudah punya hidup Kristus nih, luar biasa. Oke? 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Saudara, aku tidak pernah ragu bilang ini ya. Nah, ini udah mulai, udah aku bilang, tapi besok nanti sedikit lagi. Ini aku bilang kalau tambah 40 orang lagi aja, 35 orang kita beli mall. Ini salah paham si Randy. Karena apa? Kemarin aku bilang, aku kasih kios-kios. Si Randy baru paham, selama ini udah berapa lama saya ngomong. Jadi maksud Bapak bukan beli mall untuk ibadah saja, semua mall. Iyalah. Dia taunya gak aku kasih kios-kios. Lah, kalau beli mall cuma tempat ibadah, mas sekarang kita bisa pindah. Ngapain kita beli mallnya? Haleluya. Pas saya ngomong gitu langsung si Tere dia bilang, 1 buat saya Pak. Rajin-rajin lah kau ikut Tuhan, sungguh-sungguh lah supaya dapat kan? Iya. Nah, Ibu Ria mana datang dia? Mana dapat dia nanti? Orang dengar khotbahku pada gila semua. Lah, saudara, firman Tuhan ini saudara, ini semua ini ya, semua ini kalau kau cocokkan ke otakmu, nggak cocok. Otakmu yang harus dicocokkan ke sini. Otakmu harus dicocokkan ke sini, bukan ini dicocokkan ke sini. Kebanyakan orang Kristen kan gitu. Bukan teologi ya jadinya. Teologi ya. Wah, sekolahnya tinggi S3, tapi bukan dia mau mencocokkan otaknya ke sini. Bukan. Ini mau dia cocokkan. Oh, bukan begitu maksudnya. Bukan begini maksudnya. Udahlah, nggak usah. Kita menyembuhkan orang dibilang sesat. Kita ini orang dibilang sakit. Kita macam-macam lah orang ini. Haleluya. Saya baru tahu sekarang. Iya. Banyak YouTuber ternyata ngomongin saya, orang Kristen. Iya, baru ditelepon ibu itu kemarin yang kanker itu datang gitu laporannya, ada ibu-ibu. Pak Lubis itu ternyata kaya ya, banyak jemaatnya. Iya, kulihat pagi-pagi, dia pelayanannya, mobilnya mobil A. Wah. Emang kenapa? Bukan korupsi. Kecuali korupsi. Haleluya. Kalau korupsi baru masuk Bareskrim Mabes Polri.
Iya, tapi yang tak beradab lagi kalau korupsi masih lagi buang kotoran di saya, itu bahaya. Iya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau Anda baca di Yohanes 15 di sana 16 dikatakan sahabat yang baik. Dia bukan hanya bisa memberikan uang dan itu ini, tapi sahabat yang baik, kata Tuhan, seperti saya, mampu memberikan nyawanya. Haleluya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi ada pendeta tertentu, badannya gede, perutnya gendut, pendeta besar, ngartikan ini lain. Dia bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Berarti ada dua katanya. Ada hidup kita, ada hidup Yesus. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan kita hidup, Kristus yang hidup. Kita nggak ada hidup. Kita nggak punya hidup. Haleluya. Jadi kau nggak punya hidup. Kecuali kau keluar dari Kristus, kau punya hidup sendiri. Haleluya. Oh Pak, apakah manusia itu bisa hidup tanpa Tuhan? Bisa, tapi hidupnya sendiri. Namun Tuhan ikhlaskan. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Rahmani dan Rahimi. Haleluya. Iya. Jadi pengasih penyayang, dibiarin kau suka-sukamu. Makanya ada orang kan yang di jalanan sana nyanyi, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Suka-suka dia aja. Tapi tetap dia hidup. Haleluya. Tapi ketika kau dalam Kristus, kau nggak punya hak atas hidup. Amin. Hidupmu punya Tuhan. Amin. Haleluya. Mau Anda seperti ini? Haleluya. Sekarang gini. Istriku punyaku. Oke? Paham sampai di sini? Tentu dia akan kupelihara. Terus apapun yang kupunya adalah punya dia. Nah kalau istri orang bukan punyaku, masa aku kasih dia apa-apa? Enggak lah. Yang punyaku bukan punya dia, kecuali karena sakit tertentu, masalah lah ya. Tapi dia nggak punya hak. Iya. Haleluya. Haleluya. Makanya kau siap enggak? Milik Tuhan. Kalau kau siap nih. Nah, ini baca kan tambah jadinya. Roma 14 ayat 8. Nah, jadi tambah. Itu disebabkan apa? Karena nggak ada yang teriak. Maka mulai ya. Itu kita gelitik dari sini. Roma 14 ayat 8. Coba baca. 3, 2, 1. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Banyak orang saudara hidupnya waktu hidup bukan untuk Tuhan, waktu mati baru untuk Tuhan. Bener, waktu hidup bukan untuk Tuhan, giliran mati panggil pendeta. Giliran mau mati dia bilang, nanti ya aku tolong pendeta A yang memakamkan saya di makam nomor sekian di sini, di alamat ini. Udah mati baru dia kasih. Haleluya. Iya, aku kalau ngelihat orang-orang gitu, pas aku pernah sakramen pemakaman begitu ya, kan biasanya dari debu doho kembali tuh debu gitu bahasa Jepangnya kan. Iya, dari tano tuh tano kan gitu bahasa Jepangnya. Aku bahasa Indonesianya gini, ku ambil yang gede tuh. Iya, kesel aku ngeliat orang. Giliran udah mati cari pendeta, giliran hidupnya dia nggak mau, keluarganya nggak mau ke gereja, semua nggak gereja. Giliran mati cari pendeta. Oh, gua ambil situ. Iya, tanah yang udah kayak batu itu. Gua ambil dari tanah kau kembali ke tanah. Bang! Di Surabaya itu langsung keluarganya begini. Lah, itu hanya gaya, aku bilang. Sama itu artinya, cuma gayanya begini. Haleluya. Makanya kalau kau hidup untuk Tuhan. Jangan sudah mati baru untuk Tuhan. Iya, gua lempar lu. Gua lempar terus terang, ya. Aku tahu di sini yang sering absen, seminggu, sebulan cuma sekali datang. Tahu? Lu pikir nggak gua catetin, gua kenalin.
Nama lu gua kenalin, gua laporin sama malaikat. Malaikat Gabriel, ini dia. Iya. Nanti kusuruh Mikael ngajar dia katanya. Bang, Mikael tukang perang. Iya, aku hajar nanti kata Mikael. Ya udah, aku catetin tuh. 3 minggu nggak datang. Pas minggu terakhir di bulan ini, datang. Ya ini minggu pertama. Ini cerita saya bukan yang ini. Kurang enak apa kan? Mana ada gereja yang seperti ini? Gereja itu rata-rata itu sepertinya kalau itu enggak, ini diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Kayak anggota dewan aja saudara deh. Iya, haleluya. Tapi buat saya nggak ada masalah. Yang penting hidupmu untuk Tuhan. Tapi kalau nyeroncos terus bolak-balik pusing juga kepala. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Siap? Nah, ada lagi yang bilang di sana. Kalau mati aku untuk Tuhan, Pak. Aduh, saudara, hidup untuk Tuhan. Kalau udah hidup untuk Tuhan pasti mati. Tapi kalau orang mati untuk Tuhan, hidup belum tentu untuk Tuhan. Iya. Ada orang begitu. Ya dia bilang, rela aku mati, Pak. Asal ku bunuh dia, kata. Kenapa? Aku adalah pembela agama. Iya. Kau kan polisi, tapi aku polisi agama. Di Indonesia kok ada polisi agama? Nggak ada. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Anda siap? Betul? Betul? Saya udah lihat tuh wajahnya 1-2 orang. Pasti giliran gua entah ada apa-apa masuk penjara karena Injil, pasti lu bilang, gua nggak kenal tuh siapa. Pendeta gua bukan itu, pendeta gua yang ono. Otak-otak. Makanya lu udah gua kasih bakso cari otak-otak. Makanya otak-otak. Gara-gara banyak makan otak-otak. Haleluya. Haleluya. Ya kurang apa gua kasih makanan rohani? Gua tegur, gua ketawain, gua tegur, gua ketawa. Lah, stand up komedi gini bayarannya mahal loh. Ini lu masih 1.000 aja, 2.000. Lu udah bisa ketawa, betul nggak? Iya, pulang sukacita. Lah, stand up komedinya rohani lagi. Nggak ada jorok-jorok di sini, nggak ada. Semua arah ke rohani, luar biasa. Kau nonton stand up komedi pasti ada jorok-joroknya, kau ketawa. Haleluya. Masuknya bayarnya berapa? 500.000. Iya. Ini bayarnya cuma berapa? Seikhlasnya. Haleluya. Siap? Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri. Janji. Haleluya. Janji, jangan main-main saudara. Kalau sama Tuhan janji. Haleluya. 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 Mari kita angkat hati roh pikiran kita, 12 tangan kita. Hadapkan kepada Kristus. Ini nggak ada perjamuan kudus? Nggak ada. Oke, besok ada ya, minggu besok. Haleluya. Kamis pasti, setiap Kamis pasti. Kenapa Kamis pasti? Itu orang-orang spesial lah. Ya kalau dari Kelapa Gading sampai datang hari Kamis bukan nggak luar biasa itu. Iya. Oh dari makanya Kamis itu ada apa iming-imingnya. Perjamuan kudus tiap Kamis. Haleluya. Angkat hati roh pikiran 12 tangan. Hadapkan kepada Kristus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, mati aja untung. Apalagi hidup. Kalau aku hidup bagi Kristus. Kalaupun mati, pasti dalam Kristus. Karena ketika aku hidup bagi Kristus, mati pasti dalam Kristus. Tuhan Yesus, aku tidak punya hidup. Aku punya Yesus. Karena aku punya Yesus, aku punya hidup. Karena hidupnya Yesus yang aku punya dalam hidupku. Namanya hidup yang berkelimpahan. Aku tidak kelaparan. Aku tidak kekurangan. Karena aku bukan punya hidup, tapi yang kupunya adalah hidupnya Yesus, yaitu hidup yang berkelimpahan. Dipelihara hidupku, dijagai hidupku, dilindungi hidupku, diberi sehat, diberkati, tidak kekurangan. Sampai anak cucuku tidak akan meminta-minta. Hartaku adalah Tuhan sampai ratusan jutaan keturunan yang kupunya tidak kelaparan. Karena hartaku Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ingat,
Ini janjimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang bisa segitu. Selepas. Nah nanti kau bilang paksa dong. Susah kalau khotbah di jemaat nih. Iya. Maksa-maksa dia. Oke. Enggak lah. Aku enggak maksa-maksa supaya kau diberkati. Ya. Haleluya. Haleluya. Orang heran kali ngeliat kami. Betul, sekeluarga kami kaya raya betul. Betul. Pagi-pagi jam 3 udah kasih uang orang 30 orang aja berapa itu, bisa 500.000 lebih, belum lagi. Tapi tahu nggak, belanja pakaian saya kemarin itu di Pasar Senen, Monja. Dia bilang 100, saya tawar-tawar 50, nggak kasih 70, tetap 50, 60, nggak kasih 50, akhirnya 60. Dia sambil mau nangis, Pak, ngeri kali tawarnya, udah 60 lah. Biar apa? Biar ada untuk pelayanan. Kan kau pikir aku hidup mewah-mewah? Enggak. Biar ada untuk pelayanan. Anda mau? Anda mau? Pak Hendik, aku lihat Anda mau ya. Udahlah, hidupmu aja lah dulu kasih, udah. Ya, yang penting waktunya jangan tepat waktu. Sebelum waktu, kau udah di sini. Ini udah pelayanan 15 menit mau ibadah baru datang. Haleluya. Angkat tangan. Tuhan Yesus.